Biasa kalau ada seorang worship leader pertama kali menyebutkan nama saya itu 99% selalu salah. Tapi malam hari ini tepuk tangan buat Bapak, nggak salah ya. Karena memang nama saya cukup sulit dan seringkali nama saya ini disangka seorang perempuan. Ya, nama saya Alvindes Kapitsa. Rasanya memang lebih cocok dipanggil ibu daripada bapak ya. Saya tapi 100% pria sejati karena saya sudah menikah dan Tuhan karuniakan 2 orang anak. Satu laki-laki usianya 5 tahun, satu perempuan usianya 5 bulan. Yang kedua ini yang disebut dengan bayi mukjizat. Karena lahir, kalau dunia medis katakan extremely prematur, 25 bulan 6 hari. 25 bulan, 25 minggu 6 hari. 25 bulan 2 tahun ya. 25 minggu 6 hari. Berat badannya waktu lahir 850 gram. Jadi kurang dari 1 kilogram. Lahirnya dekat sini, mitra keluarga Gading Serpong. Tetapi karena rumah sakitnya tipe C, jadi fasilitasnya betul tidak ada NICU yang memadai. Dokter sarankan untuk pindah ke rumah sakit harapan kita. Di rumah sakit harapan kita di NICU, di inkubator selama 65 hari. Jadi kurang lebih 2 bulan. Dan puji Tuhan ternyata apa kata dokter hampir mustahil bertahan. Karena memang secara medis sangat sulit bertahan. Tapi per minggu lalu anak kami diperiksa ke dokter, beratnya sudah 6,2 kg. Dan dokter bilang sampai saat ini pertumbuhannya sudah sangat bagus. Semoga ke depan akan selalu bagus. Mohon doanya ya Ibu Bapak dan teman-teman. Anak kedua kami namanya Mika, ya, dari Nabi Mika, ya. Dan puji Tuhan sekarang kita akan masuk ke dalam materi dari rangkaian seminar pertumbuhan. Nah, kalau Ibu Bapak pada pegang buku, ada buku ya, tadi saya lihat beberapa pegang. Di bagian awal itu, coba kalau kita lihat ada penulis, ada rancang sampul, ketemu nggak? Nah, rancang sampul itu ada Feni Lubis dan Marcel Tiffany itu istri saya. Iya. Promosi ya. Jadi yang rancang sampul buku ini adalah istri saya tercinta ya. Dan beberapa buku seperti BCM, kemudian pemuritan juga. Kita masuk ya, Ibu Bapak dan teman-teman. Saya itu kalau pengajaran sukanya dari buku, tidak menggunakan PPT. Beda dengan pewartaan. Karena kalau dengan buku kita baca itu lebih jelas. Saya kurang yakin kalau misalkan tidak dibahas malam hari ini dengan buku, itu buku waktu pulang dibaca atau tidak. Saya kurang yakin kalau dibaca ya. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari buku. Kita buka bersama halaman 3, Hidup Kristiani yang Bertumbuh. Firmannya kita ambil dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. Mohon maaf Ibu Bapak karena materinya cukup padat, ada sekitar 12 halaman dan waktu sangat terbatas, maka nanti ada beberapa poin yang saya lewatkan. Tapi ada beberapa poin yang harus saya tekankan karena itu penting. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak dan teman-teman 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27. 1, 2. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh
Jadi Ibu Bapak, dalam firman yang barusan kita baca dalam sesi yang pertama, bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, setiap dari kita pada umumnya itu selalu saja hidup untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Gambaran Rasul Paulus ini ditujukan kepada orang-orang Yunani, karena kita tahu bahwa bangsa Yunani itu kan begitu banyak yang namanya cabang olahraga. Ya, dikatakan di buku itu ada lari, ada gulat, ada tinju. Dan setiap pemenang itu selalu mendapatkan yang disebut dengan diadem atau mahkota. Dari sini Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kita boleh saja mengejar mahkota yang fana, tetapi yang jauh lebih penting, kita harus mengejar mahkota yang abadi, yaitu hidup bersama dalam Kristus di dalam kerajaan Allah. Makanya dikatakan bahwa aku bukanlah petinju yang sembarangan memukul. Aku berlari bukan tanpa tujuan, tetapi aku melatih diriku sedemikian rupa supaya aku benar-benar dapat memukul tepat sasaran, lari sesuai dengan tujuan. Artinya dari kita harus benar-benar menyadari, Ibu Bapak dan teman-teman, hidup ini harus memiliki tujuan sehingga kita bisa bertumbuh. Karena kalau hidup kita nggak punya tujuan, maka kita nggak mungkin akan bertumbuh. Dan tujuan itu adalah mengejar mahkota yang abadi. Sehingga kita melatih tubuh kita, melatih diri kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Lalu kalau kita lihat di sana, halaman 3 paling bawah dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak menjalani hidup yang seakan tanpa tujuan. Hidup yang tidak bertumbuh secara rohani. Hidup seorang Kristiani selayaknya dipersiapkan dan dilatih terus menerus. Latihan ini tidak semalam, tidak sehari, tidak seminggu, tidak sebulan, tidak setahun, tapi terus menerus. Sehingga kita mampu bertahan sampai memperoleh mahkota yang abadi. Amin, Ibu Bapak. Amin. Kita lihat halaman yang berikutnya, 1.3. Mengapa perlu bertumbuh? Ketemu nggak? Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, kalau kita baca di paragraf yang ketiga, kita baca bersama yang hal ini ya. 1, 2. Hal ini adalah karya iblis yang tidak pernah lelah mengupayakan agar umat Kristiani yang telah mengalami hidup baru dapat dijauhkan kembali dari pelukan kasih Allah. Itulah kenapa Ibu Bapak tema ini diangkat, hidup bertumbuh di dalam Kristus. Artinya bahwa kita yang sudah ikut yang namanya seminar hidup di dalam roh, itu barulah awal. Dan tidak jarang banyak sekali peserta atau umat yang setelah ikut SHDR itu apinya hanya seminggu, 2 minggu bertahan. Tapi 1 bulan, 2 bulan kemudian mulai redup apinya dan kembali menjalani kehidupan seperti manusia lama. Ini seringkali terjadi, sehingga BPK mengadakan seminar pertumbuhan ini tepat setelah SHDR agar Anda dan saya dibekali untuk bertumbuh.
iblis atau si jahat, atau dalam bahasa Yunani itu diabolos. Diabolos itu artinya pelempar sana sini. Jadi arti iblis itu sebenarnya pelempar sana sini. Pelempar sana sini itu maksudnya apa? Membuat bingung. Jadi kalau hidup kita sudah mulai kacau, sudah mulai bingung, tanpa arah dan tujuan, besar kemungkinan itu karena karya si jahat. Sehingga kita harus bertumbuh. Karena iblis tidak suka kita semakin dekat dengan Allah. Makanya semakin tinggi pohon, angin semakin kencang. Akar harus semakin dalam dan semakin kuat. Kalau kita semakin bertumbuh kehidupan rohaninya, maka godaan kita akan semakin besar. Ya, iblis itu nggak akan menggoda orang-orang yang udah jatuh dalam seks bebas, ya kan? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Yang digoda siapa? Kita yang sedang belajar untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Ya, berikutnya kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca ya. 1, 2. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Keras ya. Sadar, berjaga-jaga. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kan tanda seru ya. Berarti itu sebuah perintah. Tanda seru, tanda bacaan seru. Sadar, berjaga-jaga. Lawanmu, siapa lawan kita? Si iblis. Berjalan seperti seekor singa yang siap menerkam musuhnya, dan kalau sudah diterkam akan ditelan. Nah, itu si jahat. Jadi kalau kita buka celah sedikit, lengah sedikit, wah, santapan empuk bagi si jahat. Ya, oke. Maka kita lihat sekarang 1.4. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Maka kita ingat sesi yang ke-6 dari SHGR. Ada yang disebut dengan 4 jari roda kehidupan Kristiani. Ingat, ada apa aja tuh halaman yang kelima? Doa. Berapa huruf doa? 3. D-O-A. Dikuatkan oleh Allah. Doa dekat dengan kata dosa. Dosa berapa huruf? 4. D-O-S-A. Kalau doa dikuatkan oleh Allah, kalau dosa digoda oleh setan dan antek-anteknya. Kalau tidak mau jatuh dalam dosa, harus hidup dalam doa. Sekarang kan lagi ramai mobil listrik ya. Dari China nomor 1 mengalahkan Tesla. Apa? BYD. B-Y-D. Build your dreams. Kalau saya bukan. B-Y-D. Bersama Yesus dimenangkan. Ya. Lagi promosi mobil BYD nih. Nah, kalau kita lihat di halaman yang kelima, dikatakan di sana, seseorang yang sibuk melayani dan berkomunitas namun tidak melekatkan diri pada Kristus, tidak menghayati hidup doa dan firman Allah, akan mudah untuk mengalami apa? Kejenuhan. Maka orang-orang yang jarang berdoa, jarang baca firman, tapi pelayanannya aktif, datang ke perdukinya setiap Rabu malam, tidak pernah
absen. Tapi ternyata kehidupan doa dan firman-Nya kurang. Maka nanti tinggal tunggu waktu pelayanan orang tersebut akan mengalami kejenuhan. Itu tinggal tunggu waktu. Dan kalau ada masalah menimpa orang itu akan mudah menyerah. Kenapa? Karena bahan bakarnya nggak ada, yaitu doa dan firman. Ada satu kisah menarik dari seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat. Ini kisah nyata. Dia punya gereja yang sangat besar, tetapi singkat cerita ternyata hamba Tuhan ini tertangkap oleh kepolisian US, lalu viral di sosial media. Waktu itu masih zamannya koran, newspaper, dan kemudian semua jemaatnya kaget. Tuh, kenapa? Bukankah dia sosok yang luar biasa yang dipakai Tuhan? Lalu temannya itu bertanya kepada orang ini, kamu kenapa kok bisa jatuh dalam kasus, ternyata dia kasus penipuan uang jemaahnya dipakai. Kami kaget mendengar kabar itu. Lalu hamba Tuhan ini bilang seperti ini, setelah saya renungkan kenapa saya bisa jatuh dalam dosa ini, karena selama ini saya salah. Saya berpikir doa di dalam komunitas saja itu cukup, sehingga saya melepaskan doa pribadi. Contoh misalkan, harusnya tadi pagi saya berdoa saat teduh sendirian dalam doa rosario. Tapi ingat, nanti malam ada pelayanan di Perbuti, ada praise and worship, doa bersama minimal setengah jam. Jadi akhirnya saya tidak doa pagi karena merasa doa di Perbuti setengah jam praise and worship sudah cukup. Nah, itu ciri-ciri orang mengabaikan doa. Menganggap bahwa doa pribadi itu tidak terlalu penting karena sudah aktif doa di dalam komunitas. Atau sebaliknya, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin baca firman, tapi nggak pernah pelayanan dan nggak pernah berkomunitas. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertumbuh karena tidak bisa menghayati cinta dengan saudaranya, cinta dengan persaudaraan di dalam pelayanan dan di dalam komunitas. Bagaimana mungkin saya mengatakan mencintai Tuhan, tapi saya tidak mencintai sesama di dalam pelayanan? Amin. Bagaimana mungkin saya mengatakan mencintai Tuhan, tapi saya tidak hidup di dalam komunitas? Maka doa, firman, komunitas, dan pelayanan itu harus seimbang. Yang namanya jari-jari gak bisa panjang sendiri atau pendek sendiri, harus sama panjangnya. Karena kalau ada yang pendek satu saja atau ada yang panjang satu saja, yang lainnya pendek semua, maka roda itu tidak akan bisa berjalan sempurna. Maka kalau kita pelayanan, jangan lupa doa dan firman. Amin. Itu penting. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pengajar berikutnya. Bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam komunitas, dan bertumbuh dalam pelayanan. Jadi saya hanya pengantarnya saja di sesi yang pertama ini. Lalu kita lihat halaman berikutnya, yaitu halaman ke-6, 1.5. Dasar dari pertumbuhan rohani. Ketemu nggak, Ibu Bapak? Ketemu ya. Hidup yang berpusat pada Yesus. Kita baca bersama-sama Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. 1, 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita,
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa kamu yang telah menerima Kristus sebagai Tuhanmu, kamu harus hidup di dalam Dia, tetap di dalam Dia, dan kamu harus berakar di dalam Dia. Sehingga pada saat kita berakar di dalam Kristus, angin sekejap apapun, badai kehidupan sekejap apapun, kita tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Karena kita sudah berakar sangat dalam di dalam Kristus. Pada saat saya diberitahu oleh dokter mitra keluarga Gading Serpong, Pak, anak Bapak ini sangat sulit bertahan. Kalau bisa bertahan itu mukjizat dari Tuhan. Kebanyakan lahir prematur seperti anak Bapak di rumah sakit ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang selamat. Jadi dengan kata lain, berdoa aja Pak supaya ada mukjizat. Dan saat itu saya percaya bahwa Tuhan turun tangan, campur tangan lewat setiap doa dari teman-teman saya, doa dari komunitas saya, dan setiap hari saya berdoa rosario dan juga novena 3 kali salamannya. Doa saya sederhana. Kalau Tuhan mengizinkan anak kami dilahirkan, Tuhan juga pasti akan menyelamatkan. Dan syukur kepada Allah, ternyata Tuhan menjawab doa saya dan istri. Gak mudah Ibu Bapak, karena dari rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong ke harapan kita itu harus nunggu. Karena rumah sakit harapan kita itu merupakan rumah sakit rujukan nasional BPJS. Itu lama sekali, tetapi ada mukjizat dari Tuhan. Kami menunggu hanya 7 hari. Dokter dan perawat rumah sakit mitra keluarga juga bingung. Biasanya lama lupa, kenapa kok anak Bapak cepat? Nah, dari sini saya sudah melihat tanda-tanda mukjizat dari Tuhan. Lalu waktu masuk rumah sakit mitra keluarga, bagian adminnya bilang, Pak, cepat urus BPJS anak Bapak, ya biar Bapak di sini nggak keluar biaya. Oh bisa ya Mbak? Bisa, nanti saya bantu uruskan. Dan dibantu uruskan untuk BPJS anak kami di rumah sakit mitra keluarga, kami keluar itu 0 rupiah. Lalu masuk ke rumah sakit harapan kita selama 65 hari. Setelah kepala rumah sakit itu minta ketemu dengan saya dikasih tahu jumlahnya sekitar 600 juta. Tetapi waktu saya keluar dari rumah sakit harapan kita itu 0 rupiah. Kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin. Jadi saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh hidup berakar di dalam Kristus dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mencintai kita, apapun keadaan kita akan selalu aman di dalam Kristus. Aman bukan berarti tidak penuh dengan penderitaan. Ya, Henry Nouwen, seorang imam diosesan, itu bagus banget. Yesus digambarkan sebagai Allah yang berbelas kasih. Ibu Bapak, kata-katanya sangat berkesan buat saya. Seorang Henry Nouwen, salah satu penulis buku terbaik, Ignatius Kardinal Suharyo, itu sangat suka tulisan Henry Nouwen ini. Seorang promo diosesan Belanda. Kalau Ibu Bapak suka baca dan ada kesempatan, coba deh baca buku karya beliau, itu bagus. Beliau mengatakan seperti ini, Allah berbelas kasih itu bukan Allah yang mengulurkan tangannya menolong umatnya, bukan. Katanya kan ada ungkapan saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, itu kurang tepat. Allah yang berbelas kasih itu adalah Allah yang mau menjadi manusia,
menderita bersama dengan manusia. Jadi menolongnya bukan dengan mengulurkan tangannya, tapi menolongnya adalah sama-sama merasakan penderitaan. Jadi Allah yang berbelas kasih adalah Allah yang bersama-sama dengan kita mau menderita. Ini luar biasa. Allah mana yang mau menderita bersama dengan umatnya? The one and only, hanya Tuhan Yesus. Amin. Makanya kan firman Tuhan mengatakan apa? Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang, betul? Ibu bapak, iblis bisa berbuat baik nggak? Bisa. Terus nanti waktu akhir zaman, yang membedakan iblis dengan Tuhan Yesus apa? Iblis aja bisa menyamar mirip seperti Tuhan Yesus. Kita bingung nanti, itu ada dalam Matius tuh. Orang-orang yang percaya pun akan bingung pada saat akhir zaman, karena iblis bisa menyerupai Yesus. Tapi yang membuat beda adalah saat kita melihat dua pribadi ini, manakah pribadi yang tangan, lambung, dan kakinya terluka? Itulah Tuhan Yesus. Karena iblis tidak pernah mau terluka. Saat Yesus bangkit, yang pertama kali ditunjukkan oleh Yesus kepada para rasul adalah, inilah lukaku. Betul? Yesus bangga dengan lukanya. Tapi seringkali kita tidak mau mengakui kita adalah pribadi yang terluka. Yesus bangga dengan kerapuhannya. Inilah lukaku. Peganglah, sentuhlah. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup bersamanya bukan berarti tanpa penderitaan, tapi Yesus selalu ada di dalam penderitaan kita bersama-sama. Ini luar biasa, begitu indah. Makanya saat kita melangkah di dalam penderitaan, jangan takut, karena Yesus bersama dengan kita. Dia Emmanuel, Allah beserta kita. Amin. Jadi kalau kita rapuh, kita terluka, kita kecewa, tidak apa-apa, akui itu. Karena Yesus pun mengakui luka-luka dan kekecewaan. Yesus bilang apa? Hatiku sangat sakit, seperti mau mati rasanya. Betul nggak? Yesus menunjukkan kerapuhan. Ya, tapi di dunia ini justru manusia seakan-akan diajarkan untuk tidak boleh menunjukkan kerapuhan dan kelemahan. Ya, sangat disayangkan. Ya, sehingga manusia itu mulai berkompetisi menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat. Tapi Yesus tidak. Ya, makanya luar biasa Tuhan kita. Amin, Ibu Bapak. Amin ya. Oke, berikutnya. Kalau kita baca di halaman yang ke-6, dikatakan di sana, kita baca kata-kata Paus Fransiskus, ya, pada yang kedua. 1, 2. Hidup kita haruslah berpusat pada hal yang utama, yaitu Kristus. Semua hal lainnya adalah yang kedua. Amin. Iya dong. Ya. Jadi dikatakan bahwa saat kita mau merenov rumah, kita butuh arsitektur, katanya kan. Kalau kita sakit gigi, kita pergi ke dokter gigi, jangan dokter kandungan, ya. Salah dokter gitu kan. Kalau kita sedang dalam perjalanan, lalu mobil kita mogok, kita butuh montir, betul? Nah, kalau kita hidup, berarti kan kita butuh sang pembuat kehidupan. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Amin. Makanya jangan menjadikan Yesus nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Jadikan Yesus sebagai nomor 1, karena dia sang pemberi kehidupan. Amin. Nah, sekarang biar gak ngantuk, coba cowel sebelah kanannya, katakan
memberi kehidupan. Noel sebelahnya, Yesus memberikan kehidupan. Oke, maka ibu bapak dan teman-teman, kita sekarang halaman ke-7. Kita harus mengundang dan menyambut Yesus untuk hadir dalam hidup kita. Paragraf yang pertama ya, kita percaya kepada Yesus dengan menyerahkan hidup kita kepadanya dan mengarahkan langkah perjalanan hidup kita dan mengikutinya. Sekarang kan banyak ya, ibu bapak akhir-akhir ini kan banyak selebgram itu pindah dari Katolik menjadi non-Katolik, tahu ya? Dan beberapa itu dari yang tadinya saya perhatikan taat, ternyata juga sekarang mulai pindah menjadi non-Katolik. Apapun alasannya, tetapi saya ingin mengutip kata-kata dari Suster Canosa, ya, yang rumah retretnya ada di Bintaro. Kalau ibu bapak pernah ke rumah retret Canosa, itu pada saat kita masuk ke pintu utama, kita langsung menemukan sebuah tulisan dari Santa Canosa. Ada yang memperhatikan nggak bunyinya apa? Pasti enggak ya. Bunyinya bagus sekali. Yesus tidak dicintai karena ia tidak dikenal. Kalau kita sudah mengenal Yesus dengan baik, tidak ada alasan kita meninggalkan dia. Amin. Ya, pengalaman iman itulah yang menentukan sejauh mana kita memiliki pengalaman iman dengan Tuhan, sejauh itulah kita mencintai Tuhan. Semakin dalam kita punya pengalaman iman dengan Tuhan Yesus, semakin dalam pula kita semakin mencintai Tuhan. Ibu bapak pada bawa Alkitab ya? Pasti enggak ya. Saya salah tanyanya. Karena saya percaya orang Katolik itu nggak suka bawa Alkitab, karena nggak suka pamer. Ya, bagi kita orang Katolik, Alkitab itu sudah tertanam di dalam jiwa. Amin. Amin. Kita buka bersama, bisa ditampilkan Pak ya? Coba buka Pak, tolong Kisah Rasul 14 ayat 22. Waktu saya berapa lama lagi? Selama-lamanya. Berapa lama lagi? 14 ayat 22. Nah, sambil menunggu ya Ibu Bapak ya, kita lihat 1.6. Berbuah adalah hasil peletakan dengan Kristus. 14 ayat. Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak. Yang paragraf kedua dari 1.6. Umat Kristiani dipanggil untuk bertumbuh dan berbuah secara nyata dalam hidupnya. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kita melekat sepenuhnya kepada Yesus Kristus sang pokok anggur. Yesus hadir bukan hanya sekedar tinggal di dalam diri umatnya, tapi juga bertindak di dalam dan melalui diri mereka. Contoh yang sangat jelas, Paus Fransiskus. Pada saat beliau meninggal, seluruh dunia berduka. Dan banyak sekali para aktivis-aktivis dari NU Muhammadiyah bilang bahwa beliau itu bapak perdamaian. Ya, sehingga kehilangan beliau itu benar-benar sangat berarti. Nah, itulah tindakan Yesus yang hadir melalui Paus Fransiskus. Dan baru-baru ini saya baca berita Paus Leo yang ke-14 menelpon Presiden Ukraina ya untuk meminta hentikan perang. Nah, ini salah satu misi yang ingin dicapai oleh Paus Leo yang ke-14, agar tidak ada lagi perang di dunia ini. Nah, inilah salah satu contoh konkret bagaimana Kristus berbuah
di dalam diri Paus Fransiskus dan Paus Leo yang ke-14. Shalom katanya kan pada saat Yesus hadir setelah kebangkitan. Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kalian semua. Jadi di mana ada Yesus, di situ ada damai. Hati kita damai kan sekarang? Amin. Damai kok cemberut bukannya. Ya. Oke, kita baca Bapak ya, pelan-pelan ya. Terima kasih Pak. 1, 2. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak uang. Banyak salah, bukan banyak uang. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau kita doa supaya tidak hidup dalam sengsara, padahal untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan saya bilang loh, firman Tuhan. Pada bawa kitab nggak? Coba nanti di rumah dicek ya. Jangan-jangan salah ini. Iya, coba dicek nih. Untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus, keharusan, bukan pilihan. Amin. Ada satu lagi nih untuk menemukan. Coba Pak, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Nah, 1, 2. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan adalah sebuah baca. Sebuah karunia. Coba pelan-pelan kita baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu adalah sebuah karunia. Maka mulai malam hari ini doa diganti. Tuhan, aku mohon karunia penderitaan. Lo karunia kok pilih-pilih. Wah, gimana ini? Katanya mau bertumbuh. Ya, inilah paradoksnya. Yang tadi saya bilang ya, Allah berbelas kasih itu adalah Allah yang mau menderita. Tapi manusia tidak mau menderita. Gak apa-apa, karena juga masih mau bertumbuh. Ya, karunia penderitaan itu dibutuhkan agar pada saat kita menderita, kita mampu melewatinya. Amin. Jadi kita butuh karunia menderita. Kita balik ke buku. Nah, sekarang kita lihat halaman ke-8. Kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi. Tapi saya percaya Ibu Bapak, dengan usia Ibu Bapak yang sudah senior, pasti banyak mengalami asam garam dibandingkan saya. Makanya orang tua itu banyak yang darah tinggi. Asam garam. Ya, saya percaya banyak sekali tantangan yang pernah Anda hadapi, penderitaan yang berhasil Anda lalui, sehingga Ibu Bapak sampai sekarang tetap setia di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya usia aja baru 39 tahun ini, tapi penderitaan saya sudah cukup banyak.
apalagi ibu bapak yang mungkin usianya jauh melampaui saya, pasti jauh lebih banyak. Kelihatan dari wajah-wajah yang lelah. Lelah dengan kehidupan. Bercanda ya ibu bapak. Oke, kita baca ya Yohanes 6 ayat 56 ya. 1, 2. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam. Amin. Jadi kita kalau mau bertumbuh tidak bisa mengabaikan sakramen Ekaristi. Itulah kenapa sakramen Ekaristi dikatakan sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Karena Tuhan sendiri yang bilang apa? Kalau makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Sakramen Ekaristi ibu bapak, ini yang seringkali kita harus pahami bersama-sama. Kita itu merayakan dalam sakramen Ekaristi, makanya disebut perayaan Ekaristi. Ekaristi itu dari bahasa Yunani Eucharistin, artinya mengucap syukur. Jadi perayaan Ekaristi itu sebenarnya menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus 2000 tahun lalu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara sakramental. Misteri Paskah Kristus itu apa? Dari penderitaan, wafat, kematian, dan kenaikannya ke surga. Roh Kudus menghadirkan kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu dalam perayaan Ekaristi. Karena Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi peristiwa 2000 tahun yang lalu kita boleh merayakannya dalam perayaan Ekaristi. Makanya Ekaristi tidak bisa digantikan dengan persekutuan doa. Pada beberapa umat OMK ya, saya nggak tahu kalau di umum itu pernah ada selentingan PD itu lebih menarik daripada Ekaristi. Jadi bagi beberapa orang lebih baik ikut PD daripada ikut Ekaristi. Bahkan tidak jarang KTP-nya Katolik tapi ibadahnya ke Kristen non Katolik, karena khotbah hamba Tuhan di sana lebih mengena hati dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah ini artinya belum memahami makna Ekaristi. Makna Ekaristi itu bukan hanya homili romo. Apa yang kita harapkan dari homili yang cuma 8 menit? Tadinya kan 12 menit kan? Iya. Oh maksudnya apa? 8 menit cukup. Nanti umat ngantuk. Iya kan? Boro-boro 8 menit. Ada yang 5 menit ya? Ada yang 3 menit. Apa yang kita harapkan dari homili yang 3 menit, 5 menit? Tapi lebih daripada itu, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu yang kita. Amin ya ibu bapak ya. Itu berarti homili itu tidak penting. Penting. Tapi jangan hanya melihat homili seorang romo, tapi melihat Ekaristi dari keseluruhannya. Sekarang kita masuk ke dalam 1.8. Ya, peran sakramen tobat dan sakramen penguatan dalam proses pertumbuhan rohani. Tadi sakramen Ekaristi sudah. Sekarang sakramen tobat dan sakramen penguatan. Ibu bapak, sakramen tobat di halaman 10, kamu enggak? Kita baca ya. 1, 2. Sakramen tobat menjadi sarana perwujudan kasih Allah di mana manusia mengalami pendamaian kembali dengan Allah dan merasakan bagaimana kasih Allah sungguh membawa kebaruan dalam hidupnya. Amin. Jadi ingat ibu bapak dan teman-teman, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dosa menghujat. Dosa menghujat Roh Kudus itu apa artinya? Artinya Thomas Aquinas mengajarkan, singkat ya, ada yang disebut dengan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Jadi ingat ibu bapak, apa makna dosa menghujat Roh Kudus ini? Ekstrem kanan itu hanya melihat Allah Maha Kasih, tapi tidak melihat Allah Maha Adil.
Nah, ciri-ciri orang seperti ini apa? Ciri-cirinya adalah saya nggak perlu sakramen tobat. Saya percaya bahwa saya berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum saya mohon ampun, Tuhan pasti mengampuni saya karena Tuhan Maha Kasih. Ini dosa hujat Roh Kudus. Karena hanya melihat Allah Maha Kasih, tapi tidak melihat Allah Maha Adil, sehingga merasa tidak butuh sakramen tobat. Atau ekstrim kiri sebelahnya, hanya melihat Allah Maha Adil, tapi tidak melihat Allah Maha Kasih. Ciri-cirinya apa? Orang-orang yang seperti ini akan bilang, saya nggak layak karena saya punya dosa begitu banyak, sehingga saya nggak pantas untuk diampuni. Maka percuma saya datang ke sakramen tobat, karena saya akan mengulangi dosa yang sama. Ini dosa menghujat Roh Kudus, karena hanya melihat Allah Maha Adil, tapi tidak melihat Allah Maha Kasih. Jadi kesimpulannya apa dosa menghujat Roh Kudus? Kenapa tidak dapat diampuni? Karena orang-orang ini tidak mau bertobat. Bagaimana bisa dosanya diampuni kalau tidak mau datang ke sakramen tobat? Jadi sebesar apapun dosa kita, Tuhan akan tetap mencintai kita dan mengampuni kita. Maka Paus Fransisius bilang apa? Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita, tapi seringkali kita yang lelah untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya. Lalu yang sakramen penguatan, halaman 10, kita baca ya, paling bawah tuh, 1, 2. Melalui sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian mereka akan semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Maka orang yang sudah menerima sakramen Krisma harus menjadi teladan. Dikatakan apa? To be like Jesus dan to act like Jesus. Memiliki karakter Kristus dan tindakan seperti Kristus. Ya, contohnya kalau ada orang yang menyakiti, jangan dibales, tapi kita mengampuni. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam rohani. Oke, sekarang bagian berikutnya. Panjang kan Bapak, banyak nih materinya nih. 1.9 tuh, pertumbuhan rohani dalam pembaruan karismatik Katolik. Singkat aja, yang ini kita tahu bahwa pembaruan karismatik Katolik itu begitu banyak sumbangsi bagi gereja. Contohnya apa? Kursus evangelisasi pribadi. Banyak sekali kesaksian. Kalau ketua lingkungan itu di beberapa paroki itu kayaknya abadi jabatannya. Dulu waktu paroki saya masih di MBK, sebelum merit saya itu warga paroki MBK. Salah satu ketua lingkungan di lingkungan kami itu menjabat 32 tahun. Udah kayak orde baru. Ya, bukan karena dia gila jabatan, karena gak ada yang mau. Betul itu Bapak. Dia baru digantikan pada saat dia pindah ke Cikupa. Kalau beliau masih ada di lingkungan itu sampai akhir hayat. Karena gak ada yang mau menggantikan. Karena tahu tugas ketua lingkungan itu sangat berat. Tapi yang saya dengar semenjak Kev aktif di paroki MBK dan beberapa paroki di Jakarta, mereka mau terlibat menjadi ketua lingkungan. Itu luar biasa. Ya, setiap kali saya tanya waktu saya boleh di renungan lingkungan masa Advent dan Prapaskah, terus saya tanya, Bapak kok mau jadi ketua lingkungan? Bukannya berat ya? Iya Pak, tapi semenjak saya ikut Kev, saya merasa tertantang. Saya mau wartakan Injil, ya. Saya mau menjadi contoh dan teladan. Jadi saya melihat buahnya, ya. Lalu juga kehidupan doa, ekaristi, orang-orang PKK itu sekarang menjiwai ekaristinya luar biasa. Ya, saya itu bisa harian dulu sebelum merit. Tapi setelah merit enggak. Jujur ya kan. Karena punya anak dua ternyata susah bangun pagi. Dulu sebelum punya anak, bahkan sebelum merit gitu ya, saya setiap hari bisa harian. Ya, saya orang karismatik tulen. Saya merasa bertobat, bertumbuh dalam semangat pembawaan karismatik Katolik.
Tapi semakin karismatik, saya semakin mencintai Ekaristi. Saya setiap hari doa rosari, setiap hari doa malaikat Tuhan. Sekarang aku sudah karena masa Paskah. Setiap jam 3 sore saya doa pelayanan ilahi. Pokoknya saya orang kudus itu Bapak. Karena saya semakin bertumbuh di dalam semangat membangun karismatik Katolik. Ya bukan saya membanggakan, tapi enggak. Ini konteksnya kan, sumbangsi PKK apa? Nah, saya berikan contoh ya, bagaimana saya merasa bertumbuh dalam semangat pembawaan karismatik Katolik. Tapi bisa juga dengan semangat-semangat yang lain, misalkan kayak Legio Maria, ya kan, dan kategori yang lainnya. Oke, terakhir kita lihat halaman yang ke-12. Kalau kita mau bertumbuh, perlu bimbingan rohani. Nah, kita perlu mentor, kita perlu pendamping pembimbing rohani. Di halaman 13 kita baca di sana ada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Betul ya? Di sana dikatakan Samuel saat tertidur. Ada yang panggil, Samuel, Samuel. Kaget dia. Siapa yang panggil nih? Terus dia datang ke Imam Eli, mentornya, pembimbing rohani. Bapak panggil saya. Oh enggak. Kenapa? Kok tadi saya dengar ada yang panggil nama saya, Samuel, Samuel. Lalu Eli bilang, enggak, saya nggak panggil kamu, tidur lagi aja. Kemudian Samuel tidur yang kedua kalinya. Waktu dia tidur kedua kalinya, ada suara lagi panggil, Samuel, Samuel. Kalau orang yang suka togel, Bapak tanya, nomor berapa misalnya? Oh, dulu nggak ada togel. Ya kan? Kacau. Untung dulu nggak ada togel. Samuel kaget kan? Terus dia bangun. Datang ke Imam Eli kan? Bapak panggil saya lagi? Imam Eli bingung kan? Enggak panggil kok. Oh, Imam Eli mulai sadar. Karena kan dia seorang imam, dekat dengan Allah. Oh, nanti kamu tidur lagi. Kalau kamu dengar kamu dipanggil Samuel lagi, kamu coba tanya, ini aku Tuhan, aku siap untuk mendengar. Nah, Samuel melakukan itu kan. 3 kalinya dia tidur dan ada suara panggil Samuel, dan Samuel mengatakan seperti yang Imam Eli sampaikan, Tuhan, ini aku mau mendengar. Disitulah makna betapa pentingnya pembimbing roh.